kita mulai perkuliahan pertemuan 12, mari kita baca mul kitab Al-Fatihah. Oke, pada pertemuan 12 kita akan membahas bagaimana cara menginput data dari Java Class ke database. Di mana pada pertemuan 11 kemarin kita juga udah membahas. Nah, sekarang kita kerjakan, kita praktekkan untuk kasus baru. Di sini diminta untuk membuat database, yaitu DB-nya DB perpustakaan. Kemudian nama tabelnya tabel buku, primary key-nya adalah kode buku ya. Di sini file-nya seperti ini, tipenya seperti ini ya. Silakan nanti saudara buat sesuai dengan yang di modul Bapak ini. Kemudian buat programnya untuk menginput data seperti ini. Silakan kita input nanti datanya di 3 seperti ini ya. Nah, kemudian programnya dibuat yaitu menggunakan Java Class ya. Buat kelas yang pertama itu kelasnya form input buku boleh juga, atau PT12 nomor BP underscore input buku boleh juga ya. Yang penting ada identitas input bukunya ya. Input seperti ini. Nah, ketika kita input maka datanya akan masuk ke database itu ya. Nah, sekarang kita buat kelas baru ya. Jadi di pertemuan 12 ini ada 2 kelas, yang input 1, kemudian ada kelas show data buku ya. Nah, menampilkan data buku dari database. Jadi apa data yang kita input ke database itu kita tampilkan lagi ke program, yaitu dengan menampilkannya, yaitu perintahnya berarti show database ya, atau menampilkan data yang ada database ke dalam aplikasi program Java-nya. Itu maksudnya ya. Nah, berarti ada 2 ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini udah Bapak buatkan codingnya untuk input data buku seperti ini ya. Kita buat dulu parameternya, variabelnya ya, buat file utama dan kelasnya seperti ini. Nah, kemudian inputnya seperti ini. Ini udah kita bahas pada pertemuan kemarin ya, yaitu pada kasus input data mahasiswa ya. Sekarang kasusnya ini input data buku ya. Ini kita buat nanti. Kemudian untuk show data bukunya juga kita buat parameternya sama ya dengan input. Kemudian variabelnya juga, kelas juga, kemudian file utama sama ya. Berarti sampai di sini sama dengan input ya. Jadi kalau saudara paham, copy saja yang diinput boleh juga ya. Misalkan paham ya. Kemudian baru kita buatkan query untuk menampilkannya ya. Ini dia query-nya. Kalau untuk menampilkan berarti select bintang from tabel buku ya. Kita tampilkan ke dalam program yang data yang database tadi kita tampilkan. Nah, ini dia. Ya. Field yang ada database harus sama ini supaya dia tampil. Yang ini ya, yang 4 ini. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kira-kira ini untuk pertemuan 12 ada kita tambah yaitu show data buku ya. Kemudian kita cobakan ya, silakan dibuka NetBeans saudara, buat project namanya PT12 nomor BP nama ya. Kemudian buat folder di dalam project itu pack-nya PT12 nomor BP ya. Kemudian baru kita buatkan kelasnya. Ini yang Pak bilang tadi ya. PT12 nomor BP input data ya. Nah, berarti ini untuk input data ya. Nah, sekarang kita lihat ini yang pertama yang harus dibuat adalah yang ini ya, JDBC-nya ya. Di mana di sini nama database-nya harus sesuai dengan yang kita buat ya. Berarti untuk pertemuan 12 adalah DB perpustakaan ya. Kalau minggu kemarin itu DBUP kan, sekarang DB perpustakaan ya. Nah, ini yang untuk JDBC-nya ya. Kemudian untuk objeknya ini juga silakan dibuat kontrol spasi kemarin ya. Kemudian kelas input data keyboard ini juga harus ada. Kemudian file utamanya juga harus ada. Ini ya, ini kemarin ya, file utamanya. Nah, sekarang baru kita buat program inputnya di sini ya, di kursor yang Bapak klik ini. Nah, yang pertama kita buat adalah silakan buat komen seperti ini. Berarti ini input data ya, input data. Nah, di sini kita buatkan yang pertama adalah try. Masih ingat ya? Kontrol spasi, silakan dipilih yang nih. Titik 2 ya. Nah, baru di sini kita buat sistem titik out titik print ln. Nah, pilih yang ini ya. Apa yang kita buat? Garis seperti ini ya untuk kepala programnya. Masih ingat ya? Kemudian baru tambahkan tim titik out print ln. Ya, ini silakan buatkan program input data buku gitu ya. Buku. Nah, baru di sini enter ya. Nah, sekarang
Kita copy saja yang ini. Copy yang ini. Copy. Enter ke bawah. Paste di sini ya. Nah, berarti ini baru kepala programnya ya. Sekarang baru kita tambahkan di bawahnya input ya. Apa input yang pertama? Yaitu kode buku ya. Kode bukunya apa gitu ya. Berarti di sini sistem titik out titik print. Nah, print saja. Kalau untuk input print saja ya yang ini ya. Nah, masukkan apa inputnya? Masukkan kode buku ya. Kode buku. Nah, kemudian baru tambahkan tipe datanya di bawah. String kode buku ya, seperti ini ya. Sama dengan input titik readline. Nah, yang ini ya. Readline titik trim. Nah, trim ya, titik koma. Nah, ini input yang pertama ya. Ini input yang pertama yaitu kode buku. Boleh kita copy saja ini, boleh. Ya, karena saudara juga udah paham untuk input ya. Karena minggu kemarin sudah. Copy, letakkan di sini, paste. Nah, berarti ini apa lagi? Judul ya. Judul. Judul buku. Di sini apa? Di sini juga ganti jadi judul ya. Nah, kemudian copy lagi boleh. Copy saja ini. Copy. Paste di sini ya. Paste. Nah, habis judul apa lagi? Ya. Habis judul ada namanya pengarang ya. Siapa pengarangnya gitu ya. Nah, kita buat di sini ini ganti jadi apa? Pengarang ya. Pengarang ya. Ini gitu juga ganti jadi pengarang ya, pengarang buku ya. Nah, ini sejajarkan boleh. Nah, kemudian paste lagi di bawah. Paste ya, karena tadi udah kita copy, baru di sini harga ya. Harga buku. Nah, di sini juga harga. Nah, berarti inputnya sudah ya. Inputnya sudah, Pak. Kemudian apa lagi? Kemudian harus ada query ya. Berarti di sini queries ya. Query simpan. Ya, enter ke bawah. Apa query-nya? String. Nah, ini ya. SQL sama dengan. Nah, untuk menyimpan berarti insert into tbl buku. Nah, ini kemarin ya. TBL buku buka kurung. Nah, nama file yang di database. Kode buku. Ya. Huruf besar huruf kecilnya berpengaruh. Judul, koma. Ya. Pengarang, koma. Harga. Ya. Tutup kurung. Nah, tutup kurung berarti di bawah di luarnya ya, bukan di dalam kurungnya. Tambahkan buka kurung lagi. Titik satu ya. Nah, tolong diingat itu, titik satu persen S seperti ini ya. Kutip satu, koma ya. Nah, buat lagi persen S ya. Tetapi tambahkan kutip satu dulu ya, kutip satu di apa? Ditutup dengan kutip ya, persen S-nya itu, koma. Lanjut kutip satu lagi ya. Berapa dibuat? Sebanyak dari field database ya. Kalau field database di sini kan 1 2 3 4 gitu ya. Berarti di sini juga harus 4 ya. Ya, komanya jangan lupa, koma, kutip satu ya, huruf kecil S-nya ya. S-nya huruf kecil, kutip satu. Kemudian baru tutup kurung ya, tutup kurung titik koma. Nah, jadi tolong diperhatikan. Jadi query-nya adalah string SQL sama dengan insert into tabel buku ya, nama tabel database, kemudian buka kurung field yang ada database, ini ya, judul, pengarang, harga gitu ya. Nah, ini sebanyak berapa? Sebanyak dari field-nya 1 2 3 4. Berarti di sini 1 2 3 4 ya. Kutip satu, koma. Jangan sampai salah ya. Kalau salah, maka dia akan tidak berhasil disimpan ya. Baru kutip 2 titik koma. Baru enter di bawah ya. Enter. Nah, di bawahnya tambahkan apa? Di bawahnya tambahkan SQL sama dengan ya. Sama dengan string. Nah, di sini ya, stringnya ini, yang ini. String
titik format, cari di sini format. Nah, yang ini ya, format. Di sini pilih SQL, kemudian di sini sampingnya ya, yang ini panggil field yang ini ya, 1 2 3 4. Panggil yang itu. Berarti di sini apa? Yang pertama KD buku, koma, judul, koma, pengarang, koma ya, harga. Nah, titik koma ya. Jadi yang ini, field yang ini adalah yang ini, yang variabel yang kita buat di sini ya, dekat input, di bawah input. Nah, jadi berbeda dengan ini, jangan samakan ya. Ini adalah field database, yang ada database. Ini adalah string atau tipe data yang di sini kita buat ya. Kemudian baru di bawahnya kita enter, start ya, titik execute SQL ya, isinya SQL titik koma. Dah selesai. Ya. Tinggal kita buatkan di sini di bawahnya ya, boleh ditambahkan di bawahnya apa? Ya, pesan ya, pesan kalau datanya berhasil berarti dia akan menampilkan pesan. Itu maksudnya. Sistem titik out titik print ln ya. Nih. Nah, isinya adalah data berhasil disimpan. Nah, ini dia. Ya, data berhasil disimpan. Nah, kira-kira sampai di sini programnya. Ya, sebelum Pak jalankan, Pak jelaskan dulu. Ya. Nah, dijelaskan. Yang pertama yang dibuat adalah ini parameter JDBC-nya. Ya, ini udah paham saudara. Samakan nama database-nya. Apa yang database yang kita buat, berarti itu namanya ya. Tidak boleh berbeda ya. Kemudian tambahkan apa lagi? Tambahkan objek ini. Static connection statement result set. Ini ya, kontrol spasi. Kemudian kelasnya, file utama, baru inputnya ya. Baru inputnya. Ini inputnya program input data buku. Ini ya, inputnya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini adalah field atau variabel yang kita kenalkan untuk masing-masing input ya, yang akan kita input ya. Nah, kemudian baru masuk query SQL, insert into tabel buku, kode buku, judul, pengarang, harga. Ini adalah field yang ada database ya. Kemudian jangan sampai salah ini ya. Nah, ini adalah persen %s ya. Ambil di keyboard saudara persen tambah s gitu ya. Nah, jadi biar jelas ya, biar jelas. Sebanyak apa? Sebanyak dari field database, ini kan. Nah, kemudian kutip satu dan komanya jangan sampai salah ya. Kemudian baru tambahkan format SQL. Nah, SQL-nya panggil di sini, koma. Nah, panggil yang ini. KD buku di dalamnya ya, judul. Nah, ini kan ditunjukkannya nih, pengarang ya. Nah, ini dia itu ya, itu maksudnya. Kemudian baru tambahkan start titik execute SQL. Sistem titik out print ln data berhasil disimpan. Nah, berarti ini pesannya ketika datanya berhasil ya. Kemudian kita save, kita buat database-nya ya. Silakan buat nama database-nya db perpustakaan. Apa perintahnya kemarin di sini ya? Localhost php admin ya, masih ingat ya. Nah, dengan syarat Apache sama MySQL-nya harus running di exam-nya ya. Jangan lupa. Kemudian buat database, buat tabel, buat field-nya seperti ini ya. Buat field seperti ini. Nah, coba lihat ini sama dengan yang di coding ya. Nah, itu maksudnya. Harus sama. Kalau berbeda, nggak akan berhasil disimpan ya. Sekarang kita browse, isinya belum ada, kosong ya. Nah, sekarang Bapak coba jalankan program ya. Kan udah nih. Tetapi sebelum Bapak menjalankan program, tambahkan dulu di library. Nah, ini masih ingat ya, library-nya bukan yang tes tapi library di kanan. Add library. Nah, pilih di sini apa? Ya, cari kemarin apa? Nih, MySQL JDBC driver. Ini kemarin ya. Nah, kemudian add. Nah, sekarang baru kita running ya. Kita running, boleh di sini run file boleh atau di sini juga boleh run file ya. Nah, masukkan kode buku ya. Sekarang kita input data buku yang pertama ya. Kita cek apa yang akan diinput ya. Nah, kode bukunya 1001, judulnya adalah Android Studio untuk pemula ya. Nah, sekarang kita coba input. 1001. Nah, masukkan judul Android
Apa judulnya ya? Studio untuk pemula ya. Studio untuk pemula. Oke, ya. Pengarangnya nama Bapak Sriadi. Harganya kita lihat itu 98.500. 98.500 ya. Nah, sekarang kita enter. Kalau seandainya pesannya di sini muncul data berhasil disimpan, berarti itu tersimpan ke database. Enter ya. Nah, nih data berhasil disimpan ya. Data berhasil disimpan. Sekarang kita cek database. Ya, browse. Nah, ini masuk ya. Ini datanya masuk. Ya, ini dia datanya ya. Nah, kemudian untuk data kedua boleh di show saja atau browse juga boleh. Nah, sekarang seperti itu kira-kira untuk input data bukunya di Java Class ya. Nah, data yang kita tampilkan hanya satu baru kita input ya. Nah, sekarang kalau sudah ya, sekarang kita tambah kelas baru di sini ya. Tambahkan kelas baru yaitu klik kanan di folder pack-nya ya, new Java class ya. Nah, kita buat di sini nama kelasnya pt12 underscore ya, nomor BP saudara underscore show data ya, show data. Nah, show data berarti untuk menampilkan. Silakan finish. Nah, ya ini ya. Nah, kira-kira yang pertama kita buat adalah yang ada di input. Coba Pak lihat ya, Pak ambil input, ini yang input. Nah, Bapak copy saja yang mulai dari ini. Ya, ini yang input ya, yang input data. Kita copy dari parameter JDBC-nya ke bawah. Ya, coba perhatikan sampai ini, ya. Sampai di register drivernya, ya. Copy sampai ini, input datanya jangan ya, jangan di copy. Copy nih, blok seperti Bapak ini dari parameternya sampai tutup kurung ini ya. Yang inputnya jangan di copy ya. Nah, copy ini. Copy. Ambil yang show ya. Nah, ini yang show, yang kelas show tadi ambil, paste di sini. Paste. Nah, kalau muncul seperti ini oke kan saja ya. Nah, maka otomatis dia akan betul ya, tidak harus di kontraspasi. Nah, sekarang kita lihat di bawahnya setelah di copy ada bergaris bawah seperti ini ya. Tinggal saudara enter di sini ya. Karena ini ada buka, ada tutup, enter di sini. Tambah tutup satu lagi. Nah, enter ke bawah ya. Nah, jadi tidak ada salah lagi ya. Nah, jadi ini cara untuk cepatnya ya mengcopy atau saudara ketik juga boleh. Ya, saudara ketik dari awal juga boleh. Karena untuk yang sampai registernya itu sama dengan yang input, tidak berbeda. Kalau untuk show ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita buatkan baru untuk menampilkan datanya ya. Berarti di sini ada menampilkan data ya. Berarti tambahkan di sini, bukan di sini ya, tapi di sini ada buka, ada tutup ya. Yang kita copy tadi ada buka, ada tutup, enter ke bawah. Nah, di bawahnya ada dua tutup ya. Nah, ini kan ada dua tutup nih, satu dua. Nah, ini juga di atas ada satu dua, ada buka, ada tutup. Nah, di bawahnya di sini. Nah, di situ kita buat ya. Nah, kita buat di sini ya. Query atau show data ya. Show data. Berarti di sini untuk menampilkan datanya. Yang pertama kita buat apa? Yang pertama kita buat adalah query-nya ya. Berarti di sini try. Nah, jadi berbeda dengan input ya. Yang sama hanya ke atas ya, dari register ini sampai ke atas itu ya sama. Kalau untuk show menampilkan datanya berbeda ya. Berarti klik try. Nah, di bawahnya di sini tambahkan. Nah, baru query di sini. Query menampilkan data. Ya. Nah, apa query-nya? Nah, query-nya adalah string ya, SQL sama dengan ya. Ya, berarti query-nya adalah string SQL ya, Bu, sama dengan tambahkan di dalam kutip duanya select bintang from. Nah, from ya, bukan form.
from, dari ya, dari nama tabel, TBL buku, titik koma. Nah, itu query-nya untuk menampilkan ya. Kemudian baru RS sama dengan start titik execute query. Execute query. Nah, jangan execute saja ya, tapi execute query SQL titik koma. Nah, itu kira-kira ya. Itu untuk menampilkan. Kemudian baru judulnya ya, sistem ya, atau kita buat komen di sini boleh juga ya. Tampilkan data dari database ya. Nah, berarti di sini kita buat sistem titik out titik println ya. Println. Nah, silakan tambahkan kepalanya seperti ini ya. Nah, kemudian tambahkan lagi sistem titik out print ln juga ya. Tip 2, tambahkan di sini show data buku ya, show data buku atau tampil data buku juga boleh ya. Tampil data buku juga boleh. Nah, ini sesuaikan ya. Nah, kemudian copy saja ini. Klik kanan, copy, enter, paste di sini ya. Nah, itu baru untuk judulnya ya, baru untuk judulnya. Sekarang baru di bawahnya ya. Di sini kita buat perulangan ya, perulangan. Yaitu kan perulangan saudara udah belajar, ada while, ada for, ada while ya. Sekarang kita coba aja pakai while ya, huruf besar, huruf kecil, while ya, buka kurung rs titik next ya. Jadi apa fungsinya ya, titik next. Nah, berarti di sini ada buka kurung, enter ya. Nah, jadi apa fungsi while ini? Fungsi while ini adalah supaya datanya berulang. Maksudnya kan tadi kita menginput datanya baru satu ya. Jadi kalau seandainya ada data 2, dia akan menampilkan data yang kedua juga. Masuk data lagi, dia akan menampilkan data ketiga ya. Jadi maksudnya diulangnya untuk yang kedua, ketiga gitu ya. Itu maksudnya. Nah, berarti di sini baru kita tampilkan ya, tampilkan yang akan kita tampilkan ke aplikasinya yang di database. Berarti di sini out titik println ya. Nah, di sini buatkan seperti ini ya. Kode buku adalah kode buku ya, adalah ya, sama dengan ya. Di sini pakai plus rs titik get int ya. Nah, berarti di sini karena tipe data dari kode buku adalah integer yang di database ya. Ini kan strukturnya. Nah, ini kan integer nih, int. Berarti di coding program juga harus get integer ya. Kontrol spasi, pilih yang get integer ya. Kemudian isinya apa? Ya, isinya adalah field database ya. Itu maksudnya. Jadi hapus saja. Ya, hapus saja ini. Hapus. Isinya apa? Isinya adalah kode buku ya. Nah, kira-kira seperti itu. Get integer ya. Titik koma. Enter. Nah, itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian baru tambahkan di bawah satu lagi ya. Yang kedua, kode buku sudah. Habis itu apa lagi ya? Kita copy saja ini boleh. Copy ini ya, copy. Letakkan di bawah, paste. Nah, habis itu judul ya. Berarti di sini ganti jadi judul ya. Judul. Karena judul tipenya adalah varchar, berarti di sini get string ya. Get string. Nah, ini dia. Get string. Nah, ini adalah judul ya. Judul.
sesuai database ya, judul. Nah, itu yang kedua baru yang tampil ya. Berarti lanjut, copy saja ini. Ya, boleh di copy saja. Paste di sini ya. Ctrl V paste. Habis judul adalah pengarang. Pengarang ya. Pengarang ya. Ini juga string ya, get string. Ini jadi pengarang. Huruf besar awalnya ya. Kemudian yang satu lagi enter pasti saja. Baru di sini harga ya. Harga. Nah, di sini baru get integer. Get int ya. Nah, yang ini boleh, yang ini boleh. Ini aja ya. Ini pilih harga. Harga ya. Nah, kemudian kita copy ini satu. Copy ya, letakkan di sini. Sorry, Ctrl Z ya, letakkan di sini. Letakkan di sini ya, seperti ini. Kemudian enter ke bawah. Nah, karena ini ada buka kurung, di sini juga harus ada tutup kurung. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tidak salah. Itu maksudnya ya. Nah, jadi datanya ini gunanya untuk garis saja ya, supaya dia ketika kita tampilkan dia ada pembatasnya. Itu maksudnya ya, ada pembatasnya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, berarti ini sudah berhasil data kita tampilkan ya. Data sudah berhasil kita tampilkan. Kita geser saja. Nah, ini ya. Berarti di sini ada buka, ada tutup ya. Ini jangan, tolong diperhatikan ke bawah itu tutup kurungnya ya. Nah, jadi perhatikan video Bapak dengan seksama. Perhatikan tutup kurung sama buka kurungnya. Kalau ada yang tinggal, maka dia akan error ya. Nah, ini sejajarkan saja biar rapi, boleh juga ya. Nggak ada pengaruhnya kalau terspasi ya. Nah, jadi sekarang kita save. Sebelum Pak jalankan, kita cek lagi untuk show ya. Nah, ini adalah JDBC-nya ya, kita buat. Ini adalah objeknya, ini adalah kelasnya, ini adalah file utamanya ya. Kemudian baru kita masukkan show. Nah, baru kita tampilkan datanya ya. Select bintang from tabel buku. Nah, ini adalah field yang ada database, jadi harus sama. Kalau berbeda dia akan tidak tampil ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kita save. Nah, jadi kalau untuk yang kedua, show, kita nggak perlu menambahkan library tadi ya. Dalam satu project satu kali saja JDBC drivernya tadi, sekali saja ya. Nah, sekarang kita running yang show-nya ya, yang show. Nah, sekarang kita coba. Di sini boleh juga run ya, atau di sini juga boleh. Kita coba run file ya. Run file. Nah, ini dia. Data yang ada di database dia akan tampil. Ini dia data yang ada di database. Ya, betul tidak satu tadi? Kita cek browse. Nah, kan dia cuma satu baru kan? Nah, sekarang kita lihat tampil dia. Ya, ini dia. Sekarang kita close. Kita ambil yang input dulu. Nah, ini program yang input ya, program yang input. Kita running yang input. Run. Nah, kita input data kedua ya. Kita lihat data kedua. Nih, copy dengan Java class ya. Kita input ya. 1002 ya. Copy apa judulnya tadi? Dengan Java class ya. Java class ya. Pengarangnya. Nah, itu aja kita buat ya. Samakan saja. Database kan ini nama Bapak kan. Kalau yang kedua kita buat aja Puput. Kemudian harganya berapa? Kita lihat. Ya, harganya 78.300 ya. Ya, kita 78.300 ya. Kita enter ya. Ini data yang kedua kita input. Nah, data berhasil disimpan, kita cek database-nya. Show atau browse juga boleh ya, show. Nah, ini dia. Data masuk ya. Ini data kedua. Itu yang input. Nah, ya, input ya. Kita close, kita buka yang show data tadi, tampil data tadi. Yang ini ya, kita run juga ini, run file. Nah, maka dia datanya akan tampil kedua. Oke, maka data yang baru kita input akan tampil di show ya, di show data. Nah, itu gunanya tombol next tadi. Nih, dia akan perulangan, itu maksudnya. Dia akan menampilkan data yang kedua, menampilkan data yang ketiga, itu maksudnya. Ya.
Nah, jadi ada dua kelas di pertemuan 12 ini, input dan show data ya. Nah, kemudian kita ambil yang input lagi ya, karena tadi 3 data dimintanya, run lagi. Kita inputkan yang ketiga ya. Nah, kita lihat apa yang ketiga. Sistem pakar metode forward chaining ya. Berarti judulnya sistem pakar metode chaining ya. Chaining, enter ya. Kita buat pengarangnya, kita Praja contohnya ya. Harganya kita buat 45.000 ya. 45, enter ya. Kita enter. Ini input ya, input data. Nah, data berhasil disimpan ya. Sekarang kita lihat untuk show datanya ya. Untuk show datanya ya. Kita run file ya. Nah, berarti data ketiga akan tampil. Ini dia data ketiga ya. Data ketiga akan tampil. Nih data ketiga yang forward chaining tadi ya. Nah, kira-kira seperti itu programnya. Nah, ini kan ada input, ada show data ya. Untuk materi sekarang itu kita pisahkan dulu ya. Input sama data, sama tampil, sama show kita pisahkan. Kan kita running satu-satu kan. Running input, running show. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu akan kita tambahkan nanti melalui menu program ya, seperti sebelum Meet. Jadi di menunya ada input, ada show. Nah, jadi ketika kita input, kita tinggal milih menu yang kedua ya. Menu kedua contohnya show. Jadi tampil dia. Jadi nggak perlu menjalankan satu-satu itu maksudnya. Tapi sekarang kan baru pengenalannya supaya saudara paham. Nah, itu makanya Bapak buat satu-satu. Nanti selanjutnya akan Bapak buatkan, ajarkan untuk menu programnya. Ya. Oke, mungkin seperti itu untuk pertemuan 12. Silakan nanti saudara pahami dengan teliti ya. Lihat dulu file database yang saudara buat apa gitu ya. Nah, yang di coding saudara buat apa ya? Karena sering salah biasanya karena tidak sesuai antara file yang saudara buat di sini dengan yang di coding itu saja. Atau mungkin titik komanya atau kata-katanya nggak sesuai. Itu saja yang sering salah ya. Jadi perhatikan dulu karena untuk program itu kita harus teliti ya, harus teliti melihatnya karena sedikit saja salah dia akan error atau tidak akan jalan ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk pertemuan 12 ya. Silakan nanti dikerjakan. Semoga berhasil untuk input dan show datanya ya. Oke, sekian dari pertemuan 12 kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.